and on an illegal spacewalk. But it was that one job. Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Josh. Oke, di video kali ini saya bakal membahas sebuah series yang sangat keren dan beda dari seri-series lain. The 100 atau The 100 akan bercerita tentang umat manusia yang harus hidup di stasiun luar angkasa pasca bumi hancur akibat kiamat nuklir. Namun masalah datang tatkala populasi semakin banyak sehingga memaksa 100 orang dengan kelakuan paling buruk dikirim kembali ke bumi untuk memastikan apakah bumi sudah layak huni. Padahal bagaimana kelanjutannya ya? Langsung saja kita mulai guys. Kita akan melihat Clark Griffin yang sepertinya menjadi tokoh sentral dalam series ini. Clark termasuk generasi yang lahir di stasiun luar angkasa yang disebut The Ark. Sejak bencana nuklir yang menghancurkan peradaban manusia, para survivor yang selamat bertahan hidup di stasiun luar angkasa tersebut. Menurut perkiraan, radiasi nuklir di bumi akan bertahan selama 100 tahun, dan para survivor sudah bertahan di The Ark selama 97 tahun, yang artinya ada kemungkinan pengiriman manusia kembali ke bumi. Sebagai generasi yang lahir di luar angkasa, Clark termasuk yang selalu membayangkan bagaimana indahnya bisa hidup di bumi yang dalam bayangannya begitu asri dan hijau. Tapi sayangnya, Clark bukanlah orang yang beruntung. Dia pernah terlibat aksi kejahatan, dan kejahatan adalah kelakuan paling haram di sana, dan hukumannya sangat berat. On the Ark, every crime. Para kriminal remaja di The Ark ditempatkan di sebuah penjara bernama Skybox. Di sanalah mereka harus menghadapi penderitaannya. Bahkan ibu Clark pun tak bisa membantunya di hari itu. Ya, hari di mana Clark bersama 100 orang lainnya akan dikirim ke bumi sebagai konsekuensi kejahatan mereka. Mengirim manusia kembali ke bumi sebenarnya sama saja dengan aksi bunuh diri, karena mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi di bumi selama ini. Pesawat telah diluncurkan ke bumi. Clark bersama yang lain saat ini mau tidak mau harus bertahan dan tak tahu apa yang akan menunggu mereka. Menurut pemandu di sana, Clark bersama yang lain secara tidak langsung dijadikan tumbal. Kalau di bumi aman, maka The Ark akan mengirimkan manusia yang lain. Gila nggak itu? Para ortu tentu saja tidak terima dengan kebijakan dari pemimpin di The Ark, karena mereka tidak tahu jika putra-putrinya secara sepihak dikirim ke bumi yang telah hancur. Namun satu hal yang pasti, mereka sudah dipadu untuk menuju sebuah pangkalan militer yang disinyalir memiliki persediaan makanan selama 2 tahun. Lagi-lagi itu bukan masalahnya. Clark harus pesawat dengan para kriminal yang otaknya tentu saja tidak benar sehingga pendaratan juga acak adul tidak beres. Bagaimanapun juga pesawat mereka tetap akan landing di bumi. Sayangnya tidak semua bisa selamat, namun yang selamat sudah pasti beruntung bisa sampai di bumi lagi. Seluruh penumpang bergegas mencari pintu keluar untuk melihat bagaimana keadaan bumi yang sudah ditinggal hampir 100 tahun lamanya. Dipimpin oleh Bellamy dan Octavia Blake, pintu pun dibuka. Sungguh sangat mengejutkan karena kekhawatiran akan radiasi nuklir tidaklah terbukti. Yang ada malah pepohonan hijau seperti zaman purba. Ya mungkin karena sudah ditinggal hampir 1 abad membuat vegetasi tumbuhan menjadi subur guys. Semua orang riang gembira, tapi Clark tidaklah orang seperti itu. Dia langsung mengecek posisi mereka di mana, dan sialnya mereka diturunkan di tempat yang salah. Karena tujuan utamanya adalah sebuah gunung bernama Weather. Sedangkan Weather malah ada di sisi jauh dari tempat mereka berada. Artinya mereka harus menyeberang sangat jauh untuk menuju gunung tersebut. Pimpinan The Ark yang kehilangan kontak dengan para survivor di bumi hanya dapat mengakses informasi dari salah satu gelang yang dipakai oleh survivor. Ternyata terdapat 2 orang yang tewas guys. Ya, yang ngeyel melepas sabuk pengamannya tadi. Sedangkan yang lain sangat bahagia. Tapi sampai di tempat antah berantah dengan 100 orang kriminal bukanlah perkara mudah. Clark dan Wells tidak semudah itu mengajak para survivor untuk menuju Gunung Weather. Semua orang belum menentukan siapa yang memimpin. Sedangkan Bellamy dan Octavia Blake tidak ingin menuruti perintah Clark. Untuk sekarang, Clark belum bisa membujuk siapapun mengikuti perintahnya. Sedangkan Bellamy diam-diam punya rahasia yang belum bisa dia ceritakan kepada siapapun. Tak lama setelah mengobati Wells yang kakinya terluka, Finn datang untuk menawarkan diri ikut misi Clark menuju Gunung Weather. Octavia secara mengejutkan juga ingin ikut mereka.
Jadilah 5 orang berangkat, tapi Wells tak dapat ikut karena kakinya pincang. The Ark sendiri masih bisa melacak keadaan survivor di bumi lewat gelang mereka. Gelang ini yang bisa memberitahu kesehatan dan apakah para survivor masih hidup. Sayangnya keadaan di The Ark tidaklah kondusif. Di hari itu, kanselir The Ark ditembak. Perjalanan dilanjutkan. Clark, Octavia, Finn, dan teman lainnya menyusuri hutan lebat yang sedikit aneh karena nggak ada binatang, guys. Tapi tiba-tiba mereka melihat seekor rusa yang membuat Clark sedikit lega kalau mereka tidaklah terpapar radiasi. Namun anehnya, no animals, huh? di The Ark, kanselir yang tertembak masih dalam operasi non-kritis, sedangkan identitas penembaknya mulai diketahui. Ya, Bellamy Blake. Dia ternyata disinyalir adalah penembak kanselir, dan Bellamy sendiri juga ikut secara ilegal bersama 100 orang lain menuju bumi sebelumnya. Motif sementara, Bellamy ikut ke bumi sepertinya untuk menjaga adiknya, Octavia Blake, guys. Di bumi, Wells masih saja harus menghadapi orang-orang yang tak menyukainya. Wells tidak disukai karena peran sang ayah yang memang sering berurusan dengan penjahat di The Ark. Di sini, tiba-tiba Bellamy datang dan mengajak Murphy dan BG untuk melepas gelang mereka agar tidak terdeteksi The Ark. Tak apa motifnya, tapi Bellamy ini punya tujuan tertentu pastinya, guys. Di Ark, Ibu Clark terus berharap bahwa Clark bisa selamat dan bayar radiasi tidaklah terbukti. Dia masih yakin bumi tidaklah beracun seperti yang diperkirakan selama ini oleh para pimpinan di sana. Terkuak fakta jika dikirimnya 100 orang ke bumi karena ternyata The Ark sedang sekarat akibat overpopulasi. Perkirakan The Ark hanya akan bertahan beberapa bulan lagi, dan jika ingin tetap bertahan, maka harus ada pengurangan populasi di sana. Hal ini juga yang membuat ayah Clark dulu dibunuh karena ingin memberitahu para warga di The Ark. Ini yang juga membuat Clark benci Wells karena ayah Wells ikut andil dalam pembunuhan ayah Clark, guys. Perjalanan semakin berlanjut. Octavia kegirangan tatkala melihat sungai dan langsung saja nyabur untuk berenang. Tanpa tahu bahaya yang mengintai dirinya, Octavia tak sadar ada sesuatu yang datang. Clark dan yang lain berusaha menyelamatkan Octavia dari serangan hewan air itu. Untung saja berkat kerjasama mereka yang apik, Octavia dapat diselamatkan walaupun sedikit mendapat luka akibat gigitan, guys. Malam hari tiba, Wells kaget ketika melihat para survivor beramai-ramai menghancurkan gelang mereka yang berarti juga membahayakan hidup mereka sendiri. Inisiatornya bukan lain bukan tidak adalah Bellamy. Bellamy mengatakan jika gelang itu hanya mengekang mereka, dan jika gelang tersebut dihancurkan, maka para survivor di The Ark akan menganggap mereka mati dan bumi tidak aman, yang artinya mereka tak akan datang ke bumi. Tujuannya sederhana, Bellamy ingin bebas menguasai bumi tanpa harus dikekang dan diatur. Namun pendapat Bellamy sangat bertentangan dengan Wells, karena Wells menganggap datangnya survivor dari The Ark bisa kembali membangun peradaban, guys. Tapi mau bagaimana, Bellamy ini sepertinya memang jahat dan punya motif tertentu. Di dalam The Ark, Ibu Clark didakwa atas penggunaan alat medis yang berlebihan. Abby langsung dijatuhi hukuman paling berat, yaitu hukuman mati oleh Kane, kanselir sementara pengganti kanselir sebelumnya. Abby lantas dikurung di kamar milik Clark dengan hiasan yang indah. Di sanalah dia sadar bahwa anaknya selama ini punya harapan yang tinggi akan kehidupan di bumi. Malam harinya, Clark terbangun dan melihat bagaimana indahnya hutan di sana. Pretty cool, huh? Kembali ke The Ark, di mana Ken telah dinasihati oleh sahabat Abby untuk memberinya ampunan, namun tetap saja Ken tak mau dan tidak akan memberikan ampunan apapun. Wells yang sedang tidur juga dikagetkan dengan kedatangan Bellamy. Bellamy lalu mengajaknya ke sebuah tempat dengan sebuah ancaman. Bellamy ingin Wells pergi alih-alih membunuhnya, karena dia ingin para survivor mengira Wells telah tewas. Bellamy menawarkan agar Wells melepaskan gelangnya, tapi Wells menolak. Dia tak akan menuruti perintah Bellamy, guys. Saat Bellamy ingin mendornya, tiba-tiba sudah waktunya bagi Abby untuk menghadapi hukumannya. Dia dibawa ke sebuah ruangan yang sepertinya menjadi tempat hukuman mati di The Ark. Saat sudah masuk itulah For communication, talk to Sinclair and... Stop! Dr. Gray. sang kanselir keluar dan memberinya ampunan. Ken tidak berkutik dan Abby dilepaskan. Kanselir juga meminta penjelasan soal 100 orang yang dikirim ke bumi dan keadaan mereka. Clark, Octavia, Finn, dan yang lain masih berusaha mencapai Gunung Weather. Bermodalkan gantungan ala Tarzan, Jasper ingin menjadi orang pertama yang menyeberang dan membuat Octavia terkesan. The trick is not fighting. Jasper sampai dan mereka semua sangat senang, guys. Tapi tiba-tiba kejadian mengejutkan terjadi. Jasper!
Wadaw, siapakah yang menombak Jasper? Oke, begitu dulu episode 1 dari series The 100 guys. Lanjutin gak nih?